Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang ringkas ini. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, Daniel berkata kepada Raja Belshazzar, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Raja Belshazzar membuat sebuah dekret yang berbunyi, selama 1 bulan di seluruh kerajaan Medi Parsi tidak boleh ada orang yang beribadah, yang berdoa, yang berseru kepada siapapun, dewa apapun, kepada yang disebut Allah, yang disebut dewa, hanya kepada Raja Belshazzar. Dan dekret itu ditandatangani, disertai meterai dari kerajaan Medi Parsi. Seluruh kerajaan Medi Parsi mentaati dekret itu. Dari hari ke hari orang tidak beribadah, orang tidak berdoa kepada Tuhan, juga penganut dewa-dewa, orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa takut untuk berseru, berdoa, memohon kepada dewa-dewanya. Takut, mereka semua berdiam diri, sebab takut mendapat hukuman dari kerajaan Medi Parsi yang diperintah oleh Raja Belshazzar. Tetapi ada seorang beriman, seorang yang mempunyai iman sejati kepada Allah, bernama Daniel. Dia pejabat tinggi di kerajaan Medi Parsi. Waktu mendengar berita ini, apakah kemudian Daniel tidak lagi berdoa kepada Allah? Alkitab berkata di dalam Daniel pasal yang ke-6, pasal yang sama, ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bagi Daniel, dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada dekret Raja Darius. Berbeda dengan hari-hari ini, kita umat beragama untuk sementara waktu karena wabah corona dianjurkan untuk tidak beribadah di tempat-tempat ibadah, karena kumpulan-kumpulan orang banyak membawa potensi menularnya virus corona lebih cepat menular karena kumpulan orang-orang banyak. Sebab itu, karena di tempat-tempat ibadah berkumpul orang banyak, dianjurkan oleh pemerintah agar untuk sementara dalam 2 minggu ini beribadah di tempat ibadah masing-masing, apakah di masjid, apakah di pura, apakah di kelenteng, apakah di musola, juga di gereja-gereja. Beda. Kita umat atau bangsa Indonesia, umat beragama di Indonesia, tidak dilarang
oleh pemerintah untuk beribadah, bukan. Hanya dianjurkan beribadah untuk sementara di rumah masing-masing, agar tidak berkumpul, agar tidak ada kumpulan orang banyak di tempat ibadah. Sebab kumpulan orang banyak membuat menularnya corona. Beda kalau Raja Belsasar tidak boleh beribadah, bahkan di rumah pun tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa. Tetapi buat Daniel lebih baik dia tetap beribadah, dan dia beribadah di rumahnya. Dia tetap berdoa di rumahnya. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan di rumahnya. Pada saat dia berdoa, pada saat dia memuji dan menyembah Tuhan, dia ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Apakah singa-singa itu makan? Ya pastilah. Singa-singa itu tentu lapar. Begitu melihat Daniel, mereka akan makan Daniel. Tetapi mujizat terjadi. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat ke dalam gua singa, dan semua singa-singa itu mulutnya dikatupkan oleh malaikat, sehingga singa-singa tidak dapat makan Daniel. Beda antara orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata, pada hari itu akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Selama 2 minggu ini, walaupun di rumah, kita tetap beribadah. Sebab itu, kepada umat Kristen yang selama 2 minggu ini beribadah di rumah, kepada jemaat Tuhan yang selama 2 minggu ini beribadah di rumah, walaupun di rumah, jangan ada hari Minggu tanpa ibadah walaupun di rumah. Beribadahlah dalam keluarga dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan melihat ibadah Anda walaupun di rumah. Seperti Daniel, dia tetap beribadah di rumahnya. Resikonya gua singa, tetapi ternyata singa-singa tidak bisa makan Daniel. Kenapa? Sebab Allah melindungi Daniel. Setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Allah, setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan tulus, dengan segenap hati, bukan beribadah supaya jadi kaya, bukan beribadah supaya diberkati, bukan beribadah supaya usahanya maju, bukan. Itu persoalan lain. Tetapi beribadah karena hatinya mengasihi Tuhan, beribadah karena hatinya ingin akrab, intim, dekat dengan Tuhan penciptanya. Tuhan akan melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yesus berkata begini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ada satu ayat berkata, sehelai rambutmu tidak akan jatuh. Artinya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20, Yesus berkata, aku senantiasa beserta dengan kamu sampai kesudahan Allah, sampai akhir zaman. Artinya, di tengah kesukaran apapun, Tuhan beserta, sehingga Tuhan melindungi dari segala hal-hal yang akan menghancurkan umat Tuhan. Sama seperti Daniel, ternyata singa-singa pun tak dapat makan Daniel, sebab Daniel dilindungi oleh Allah, sebab dia setia beribadah, dia hidup dekat dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu, dekatkan hidup saudara kepada Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Tambah hari tambah intim melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sudah menolong Daniel, Tuhan sudah menolong banyak orang-orang yang di dalam kesulitan mengalami mujizat-mujizat.
hari-hari ini juga, siapapun Anda, kalau Anda setia kepada Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh hati Anda melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada keinginan duniawi, melekat kepada keinginan menjadi kaya, keinginan banyak uang. Tidak salah menjadi kaya, tidak salah banyak uang. Keinginan menjadi sukses, tidak salah menjadi sukses. Tetapi banyak orang hanya ingin kaya, uang, sukses tanpa Tuhan. Tetapi biar kita mendahulukan Tuhan di dalam segala perkara. Daniel kemudian dilepaskan oleh Tuhan dan keluar dari gua singa selamat. Ada 122 pegawai-pegawai tinggi kerajaan Medi Parsi yang menawarkan atau yang mengusulkan dekret kepada Raja Belsasar. Akhirnya ditangkap oleh Raja Belsasar. Ternyata mereka mengusulkan dekret itu dengan hati yang tidak tulus. Mengusulkan dekret itu karena mereka benci kepada Daniel yang setia beribadah kepada Tuhan. Karena Daniel setia untuk mengikut Tuhan. Sebab itu Raja Belsasar tangkap orang-orang jahat itu. 122 pegawai tinggi kerajaan Medi Parsi bersama keluarganya dimasukkan ke dalam gua singa, dan singa-singa itu makan mereka semua. Ya, rupanya singa-singa juga tahu mana yang beribadah kepada Tuhan, mana yang tidak beribadah kepada Tuhan. Seakan-akan demikian, tetapi sebenarnya begini. Yang beribadah kepada Tuhan, Daniel, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi 122 orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang jahat, yang dengki, iri hati kepada Daniel, tidak dilindungi oleh Tuhan, akhirnya dimakan oleh singa-singa. Hari-hari ini mari kita lebih setia ikut Tuhan. Mari kita lebih dekat pada Tuhan. Tuhanlah perlindungan kita. Ada waktunya. Uang tak dapat melindungi saudara. Kekayaan tidak dapat melindungi saudara. Pangkat, jabatan, kedudukan tidak dapat melindungi saudara. Tetapi ini dia. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala masalah, dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, Yesus pasti melindungi orang-orang yang setia kepada Dia, yang berpaut kepada Dia, yang sungguh-sungguh mengikut Dia, yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan pasti lindungi. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya.